Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pajak 2018A, yang saya banggakan seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi mata kuliah Perencanaan Pajak. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota kelompok 4 yang bersama-sama berjuang menyelesaikan materi perencanaan pajak melalui metode kebijakan akuntansi. Semoga salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya Allah, amin. Selamat pagi menjelang siang semua, dan selalu dalam keadaan sehat, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan and stay safe semuanya. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 4 menjelaskan materi perencanaan pajak melalui metode kebijakan akuntansi. Perkenalkan, saya di sini Tri Ega Nurullah selaku moderator sekaligus pemateri kedua, dan Mbak Samarah Widat Wadiyah selaku pemateri pertama, serta Mbak Qadariyah Al-Mubtadiyati selaku pemateri ketiga, yang mana kami pada nantinya akan menjelaskan materi tersebut dengan sebaik-baiknya. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Pada pertemuan kali ini, saya Samarah Widat Wadiyah selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pemilihan metode penilaian persediaan. Seperti yang sudah kita pelajari di semester-semester sebelumnya, bahwa metode penilaian persediaan ini ada 3. Yang pertama itu average atau metode rata-rata, kemudian ada metode FIFO, first in first out, dan yang terakhir ada metode LIFO, last in first out. Namun seiring berjalannya waktu, kita juga mengetahui bahwa metode yang dianjurkan itu hanya 2, yakni metode rata-rata dan juga metode FIFO. Demikian juga yang diakui atau diperkenankan dalam perpajakan, yakni hanya ada 2 metode, yaitu metode rata-rata atau average dan juga metode FIFO atau first in first out. Sehingga pada materi ini saya hanya akan menjelaskan tentang 2 metode itu. Yang pertama adalah metode rata-rata atau metode average. Metode ini adalah suatu metode penilaian persediaan yang didasari pada harga rata-rata dalam periode yang bersangkutan, dan besar kecilnya nilai persediaan yang masih ada ini dipengaruhi oleh metode yang dipakai dalam metode rata-rata. Apa saja metode yang dipakai dalam metode average ini? Di sini ada 3 metode, yakni metode rata-rata sederhana, metode rata-rata tertimbang, dan juga ada metode rata-rata bergerak. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan contoh dari metode rata-rata sederhana yang kita bisa sama-sama simak di makalah maupun di PPT. Di situ ada sebuah simulasi atau contoh perhitungan metode penilaian persediaan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Pada transaksi pertama, di sana sudah ada persediaan dengan jumlah 100 dan harga per unitnya itu adalah 400.000, sehingga totalnya adalah 40 juta. Kemudian di transaksi kedua, perusahaan tersebut melakukan pembelian sebanyak 50 buah atau berjumlah 50 seharga 415. Artinya ini lebih mahal ya daripada harga
persediaan sebelumnya, harga per unit dari persediaan sebelumnya, sehingga totalnya 20.750. Nah, pada metode rata-rata sederhana ini, saat menentukan harga dari per unitnya setelah dilakukan penggabungan antara persediaan yang sebelumnya dengan persediaan yang baru dibeli, itu adalah dengan menggabungkan total harga atau biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian tadi dengan harga total persediaan sebelumnya, yakni 40 juta ditambah dengan 20.750, kemudian dibagi dengan banyaknya barang tersebut sehingga menghasilkan nominal 405.000. Jadi untuk 150 barang, di mana 100 barang merupakan stok lama, kemudian 50 barang stok baru, itu pemasangan harganya gini sama, yakni apa? Hasil dari penggabungan keduanya, yakni 405. Jadi bukan 400.000 atau bukan juga 415, namun gabungan dari harga keduanya. Rata-rata, namanya saja metode rata-rata ya. Jadi diambil rata-ratanya, nilai rata-ratanya, yakni 405.000, sehingga 150 total dari barang tersebut dikali dengan harga per unitnya 405.000 menghasilkan total persediaan sebesar 60.750. Begitu juga seterusnya. Begitu juga saat terjadi penjualan. Maka saat terjadi penjualan, dia akan memberikan harga atau harga jualnya itu adalah berdasarkan harga yang telah ditentukan terakhir, seperti pada transaksi nomor 4 ini. Saat melakukan penjualan, harga yang dipasang atau harga per unitnya saat dilakukan penjualan itu adalah 408.750. Dapat dari mana? 408.750 merupakan rata-rata atau nilai rata-rata dari 60.750 ditambah dengan 21 juta dibagi dengan kuantitas terbarunya, yakni 200, sehingga menghasilkan 408.750. Demikian caranya sampai di transaksi nomor 9, sehingga di sana ada pentotalan, total pembeliannya sebesar 85.190 dan juga total penjualannya adalah 99.810. Itu merupakan HPP jika perusahaan tersebut menggunakan metode penilaian persediaan dengan metode rata-rata. Kemudian yang kedua adalah metode first in first out atau FIFO. Nah, metode first in first out ini merupakan metode penilaian persediaan yang menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan keluar pertama kali juga. Jadi sesuai namanya ya, first in first out. Yang pertama masuk maka yang pertama keluar juga. Sehingga untuk lebih jelas agar lebih paham, pada PPT maupun makalah juga sudah ada contoh atau simulasinya ya dalam bentuk tabel tadi. Kasusnya sama, nominalnya sama dengan transaksi pada metode average tadi, hanya saja metode penilaian persediaannya yang berbeda. Jadi nanti di akhir kita akan membandingkan lebih baik mana dalam perencanaan pajak, apakah suatu perusahaan itu menggunakan metode penilaian persediaan dengan metode FIFO atau dengan metode average. Baik, dalam metode FIFO maka di sini untuk menentukan biayanya atau harga per unitnya adalah bukan dengan menggabungkan lagi, tetapi menggunakan
harga asli dari barang itu. Sehingga seperti pada simulasinya, harga 100 barang, 100 persediaan di awal memang seharga 400.000. Kemudian terjadi pembelian kembali sebanyak 50 barang seharga 415.000. Kemudian ada transaksi lagi sebanyak 50 seharga 420.000. Ini cenderung naik ya. Kemudian pada transaksi keempat ada penjualan sebanyak 60.000 dan ini dihargai 400.000. Kenapa 400.000? Kok bisa 400.000? Karena penjualan ini mengambil dari stok atau persediaan yang pertama tadi. Persediaan yang pertama tadi seharga apa? 400.000 dan kuantitasnya masih memadai. Kuantitas dari barang persediaan pertama 100.000 yang dijual 60.000, maka seluruhnya diambil dari persediaan yang pertama dengan harga 400.000 per unit. Demikian caranya sampai di transaksi terakhir, sehingga dari total pembeliannya terdapat 85.190.000, sama yang metode average tadi karena tidak ada pengaruh dalam pembelian. Kemudian di HPP di penjualannya terjadi perbedaan dari perhitungan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa penggunaan metode FIFO pada sebuah perusahaan dengan kondisi harga bahan yang cenderung naik akan menghasilkan biaya bahan yang rendah. Artinya dengan menggunakan metode FIFO maka akan menghasilkan HPP yang lebih rendah daripada jika perusahaan menggunakan metode average. Nah, dengan HPP yang lebih rendah ini maka akan menghasilkan laba kena pajak yang lebih tinggi, otomatis PPh terutangnya juga lebih tinggi, sehingga perhitungan persediaan yang akan menghasilkan HPP yang lebih rendah pada pemakaian bahan yang cenderung naik adalah dengan menggunakan metode rata-rata. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama atas penjelasannya. Kemudian di sini saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai. Transaksi ataupun pengelolaan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai itu ada dua. Yang pertama adalah natura dan yang kedua adalah tunjangan. Natura sendiri adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan atau karyawati dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Nah, kemudian tunjangan adalah salah satu bentuk penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada para pegawai tetap yang bersifat teratur ataupun tidak teratur. Nah, berikutnya natura. Natura dan kenikmatan dari sisi biaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu natura yang sifatnya deductible expense diperbolehkan untuk dibiayakan, serta natura yang sifatnya non-deductible expense itu yang tidak diperbolehkan untuk menjadi biaya. Nah, kemudian natura dari sisi penghasilan dapat dikelompokkan menjadi natura yang taxable atau bisa kita sebut atau bisa kita kenal sebagai terutang pajak penghasilan, dan natura yang non-taxable atau yang bisa kita sebut juga sebagai tidak terutang pajak penghasilan. Nah,
kelompok natura sendiri itu ada 3, yaitu natura secara umum, natura yang dikecualikan, kemudian natura yang khusus. Nah, natura bagi pemberi kerja untuk yang natura secara umum itu non-deductible expense. Bagi pegawai non-taxable. Nah, misalnya contohnya beras, kemudian sembako, dan banyak lagi. Kemudian natura yang dikecualikan bagi pemberi kerja deductible expense. Kemudian bagi pegawai non-taxable yang mana di sini bisa kita sebut sebagai makan, minum, dan masih banyak lagi. Kemudian natura khusus. Nah, di sini bagi pemberi kerja non-deductible expense dan bagi pegawai taxable atau bisa kita katakan sebagai PPh pasal 21. Yang mana di sini natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak final atau wajib pajak norma khusus di made profit. Kemudian untuk tunjangan merupakan penghasilan bagi pegawai tetap dan sifatnya taxable atau terutang serta wajib dipotong pajak penghasilan. Nah, tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja adalah biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto karena di sini merupakan biaya untuk mendapatkan atau menagih dan memelihara penghasilan. Jenis-jenis tunjangan. Nah, di sini juga ada 3. Yang pertama adalah tunjangan kesehatan, kedua adalah tunjangan transport, ketiga adalah tunjangan jabatan. Untuk tunjangan kesehatan bagi pemberi kerja itu adalah deductible expense. Kemudian bagi pegawai adalah taxable, yang mana pemotongannya itu ada pada PPh pasal 21. Kemudian tunjangan transport deductible expense bagi pemberi kerjanya, dan bagi pegawainya adalah taxable, yang mana pemotongannya itu pada PPh pasal 21. Kemudian untuk tunjangan jabatan itu bagi pemberi kerja adalah deductible expense dan bagi pegawai itu adalah taxable, yang mana untuk pemotongannya juga pada PPh pasal 21. Kemudian materi berikutnya saya akan menjelaskan terkait perencanaan pajak. Nah, dengan adanya pertimbangan dan dalam kondisi-kondisi tertentu, pihak pemberi kerja lebih cenderung memilih pemberian penghasilan kepada pegawainya dalam bentuk tunjangan dibandingkan diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang mana pertimbangan ini utamanya adalah berkaitan dengan pengakuan biaya secara aturan pajak. Pemberian dalam bentuk tunjangan kepada para pegawai dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan. Nah, sedangkan jika diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang sifatnya adalah umum, maka untuk pengeluaran tersebut tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang dapat kita ketahui dengan adanya perencanaan pajak ini untuk suatu instansi ataupun suatu perusahaan ini dapat melakukan planning ataupun rencana-rencana agar supaya pajak yang dikenakan kepada karyawan ataupun kepada pemerintah itu tidaklah sampai melebihi apa yang mereka harusnya dibayarkan. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya
Saya persilakan kepada pemateri ketiga. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan optimalisasi pengkreditan pajak. Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan selain angsuran masa bulanan PPh pasal 25 atas PPh badan yang terhutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan yang dibayar maupun yang dipungut oleh pihak lain yang bersifat tidak final. PPh yang dikreditkan antara lain yang pertama yaitu kredit PPh pasal 22, yang kedua kredit PPh pasal 23, dan yang ketiga yaitu kredit PPh pasal 24. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kredit PPh pasal 22. Yang dimaksud di sini yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharaan pemerintah. Di sini berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak. Ada wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dasar pemungutan pajak penghasilan pasal 22 terdiri dari yang pertama itu ada nilai impor. Nilai impor ini bisa berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, yang juga terdiri dari cost insurance and freight atau CIF, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean. Yang kedua yaitu harga jual lelang, dan yang ketiga ada harga pembelian, yang keempat ada harga penjualan, dan yang kelima ada tarif pemungutan. Tarif pemungutan ini didasarkan pada keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang petunjuk pemungutan PPh 22, sifat dan besarnya pungutan serta cara penyetoran dan pelaporannya sebagai berikut. Di sini ada objek pajak, dasar pengenaan, sama tarif. Ada tarif PPh pasal 22. Objek pajaknya impor dengan API, dasar pengenaannya nilai impor, tarifnya 0,25%. Impor tidak dengan API, dasar pengenaan pajaknya nilai impor, tarifnya 7,5%. Barang yang tidak dikuasai, dasar pengenaannya harga jual lelang, tarifnya 7,5%. Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir dengan API, dasar pengenaannya nilai impor, tarifnya 0,5%. Pembelian oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan, bendahara pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dasar pengenaannya harga pembelian, tarifnya 1,5%. Pembelian oleh badan usaha milik negara dan daerah yang melakukan barang dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD. Dasar pengenaannya harga pembelian, tarifnya 1,5%. Ada juga pembelian barang yang dilakukan oleh Bank Indonesia, PT Perusahaan Pengelola Aset, Forum Badan Urusan Logistik, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang
yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN. Dasar pengenaannya harga pembelian tarifnya 1,5%. Selanjutnya ada penjualan semen oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen. Dasar pengenaannya pajak PPN dan tarifnya 0,25%. Selanjutnya ada aturan penjualan kertas oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang industri kertas. Ini dasar pengenaannya juga pajak PPN, tarifnya 0,1%. Selanjutnya ada penjualan baja oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang industri baja. Sama dasar pengenaannya juga pajak PPN, tarifnya 0,3%. Selanjutnya ada penjualan otomotif oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang industri otomotif. Pengenaan pajaknya juga pajak PPN, tarifnya 0,45%. Pembelian bahan-bahan oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Dan ini harga pembeliannya tidak termasuk PPN dan tarifnya 0,5%. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah, harga jualnya tidak termasuk PPN dan tarifnya 5%. Untuk contoh bisa dibaca sendiri di makalah. Selanjutnya kredit PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, tentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Ada beberapa tarif PPh pasal 23. Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, dan royalti, hadiah, penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, 15% dari jumlah bruto dan final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang jumlahnya melebihi 240.000 setiap bulan. Yang ketiga, 15% dari perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Tarif perkiraan penghasilan neto dan objeknya adalah 15% dikali 20% dari jumlah bruto atas sewa penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat. Selanjutnya ada 15% dikali 40% dari jumlah bruto atas sewa lainnya. Dan hal ini tidak termasuk sewa tanah dan bangunan. Ada juga 15% dari perkiraan penghasilan neto atas imbalan jasa lainnya. Untuk contoh bisa dibaca sendiri di makalah. Selanjutnya ada kredit PPh pasal 24. PPh pasal 24 ini penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang terhutang pajak
berasal dari penghasilan dari dalam negeri dan penghasilan di luar negeri. Jika penghasilan di luar negeri telah dikenakan pajak di luar negeri, maka pajak yang telah dibayarkan di luar negeri tersebut bisa dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak terhutang di dalam negeri. Pengkreditan pajak yang dibayar di luar negeri tersebut telah diatur dalam KMK nomor 640, KMK 04 1994 dan KMK nomor 164 KMK 03 2002 tentang kredit pajak luar negeri. Di sini ada cara untuk menghitungnya, yaitu PPh terhutang sama dengan PKP atau penghasilan kena pajak dikalikan tarif pasal 17. Formula perhitungan PPh pasal 24 yang dihitung di Indonesia, penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikalikan PPh terhutang atas penghasilan kena pajak. Untuk contoh bisa dibaca sendiri di makalah. Selanjutnya, dari segi perencanaan pajaknya, berdasarkan pasal 28 UU PPh, setelah diketahui jumlah pajak yang terhutang, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat mengurangi pajak terhutang tersebut dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Namun, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terhutang, sehingga memanfaatkan dan mengoptimalkan kebijakan ini adalah salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk meringankan pembayaran pajak perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Dapat kita tarik kesimpulan berdasarkan dari adanya pemaparan dari materi pertama sampai dengan materi terakhir, yaitu yang pertama, saya mulai dengan tax planning atau perencanaan pajak, yang mana cara-cara ini itu dapat menghemat pembayaran pajak yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan pajak, di mana tujuan ini bagaimana cara kita untuk mengendalikan perpajakan yang pada nantinya untuk mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Yang kedua, di sini adalah penggunaan metode FIFO pada kondisi bahan yang cenderung naik terus, yang akan menghasilkan biaya pemakaian bahan yang rendah. Maka dengan HPP yang lebih rendah akan menghasilkan laba kena pajak yang lebih tinggi atau PPh terhutang yang lebih tinggi, sehingga perhitungan persediaan yang akan menghasilkan PPh yang lebih rendah pada pemakaian bahan yang cenderung naik adalah mempergunakan metode rata-rata yang bisa kita sebut sebagai metode FIFO. Kemudian yang ketiga, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dalam kondisi tertentu, pihak pemberi kerja lebih cenderung memilih pemberian penghasilan kepada pegawainya dibandingkan dengan bentuk natura dan kenikmatan. Nah, pertimbangan utamanya yaitu adalah berkaitan dengan pengakuan biaya secara aturan pajak. Pemberian dalam bentuk tunjangan kepada para pegawai dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan. Nah, sedangkan jika diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang sifatnya itu adalah umum, maka pengeluaran tersebut tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, berdasarkan pasal 28 Undang-Undang PPh, setelah diketahui jumlah pajak
yang terutang wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dalam mengurangi pajak terutang tersebut dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Nah, namun sanksi administrasi dengan berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku itu tidak diperbolehkan dikreditkan dengan pajak yang terutang. Sehingga hal ini memanfaatkan dan mengoptimalkan kebijakan ini. Ya, mana salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk meringankan pembayaran pajak perusahaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.